Kali ini kita akan membahas tentang emotional dumping atau penumpahan beban emosional. Ini adalah tindakan mengungkapkan perasaan dan pengalaman pribadi yang intens dan negatif kepada orang lain secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan kesiapan atau kemampuan mereka untuk menerima dan menanggapinya. Sulit untuk menentukan secara pasti usia dan gender orang yang biasanya melakukan emotional dumping. Berdasarkan penelitian, emotional dumping dapat terjadi pada orang-orang dari berbagai usia dan gender. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa emotional dumping mungkin lebih sering terjadi pada remaja dan kelompok dewasa muda yang masih belajar mengelola emosinya dan berkomunikasi dengan cara yang sehat. Emotional dumping juga berpotensi lebih sering terjadi pada perempuan yang secara tradisional didorong untuk lebih terbuka dan ekspresif tentang emosinya, sehingga mereka pun lebih rentan terhadap emotional dumping. Tambahan pula, emotional dumping juga lebih mungkin dialami oleh individu dengan masalah mental, misalnya kecemasan, depresi, atau PTSD, yang mungkin lebih sulit memproses dan mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat. Ada beberapa ciri dari individu yang melakukan emotional dumping. Pertama, mereka cenderung menceritakan pengalaman traumatis, masalah pribadi, dan keluhan tanpa henti, tanpa memperhatikan reaksi pendengar. Kedua, mereka kurang berempati, tidak peka terhadap perasaan dan situasi orang lain, dan tidak berusaha memahami perspektif mereka. Selanjutnya, individu dengan emotional dumping cenderung mendominasi pembicaraan dan tidak memberikan ruang bagi orang lain untuk berbagi cerita atau memberikan dukungan. Mereka pun menuntut perhatian dan kasih sayang, cenderung mencari validasi dan rasa simpati dari orang lain, serta mungkin tersinggung jika tidak mendapatkannya. Dan pada akhirnya, mereka cenderung menyalahkan orang lain atas perasaan mereka dan tidak berusaha mengendalikan emosinya sendiri. Orang yang melakukan emotional dumping mungkin tidak memiliki orang yang dapat mereka percayai untuk berbagi perasaan dengan cara yang sehat. Pengalaman traumatis di masa lalu dapat membuat seseorang lebih sulit memproses dan mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana mengkomunikasikan perasaan dengan cara yang efektif dan konstruktif. Sebenarnya jika diolah dengan baik, berbagi rasa dengan orang lain dapat membantu seseorang merasa lebih lega dan dipahami. Keterbukaan dan kejujuran yang terjadi selama proses berbagi juga dapat memperkuat hubungan antar pribadi. Hanya saja pada kenyataannya, emotional dumping dapat membuat orang lain merasa kewalahan, cemas, bahkan trauma. Jika terjadi terus-menerus, emotional dumping dapat merusak kepercayaan dan keintiman dalam suatu hubungan. Dan pastinya, emotional dumping dapat merusak kepercayaan dan keintiman dalam suatu hubungan. Hanya saja, pada kenyataannya, emotional dumping dapat membuat orang lain merasa kewalahan, cemas, dan bahkan trauma. Jika terjadi terus-menerus, emotional dumping dapat merusak kepercayaan dan keintiman dalam suatu hubungan. Dan pastinya, emotional dumping yang berfokus pada emosi negatif dapat menghambat proses pemulihan dan trauma atau masalah lainnya. Ada beberapa hal yang dapat dikerjakan oleh mereka yang melakukan emotional dumping. Pertama, mencari dukungan emosional yang profesional. Terapis dapat membantu Anda belajar bagaimana mengelola emosi dengan cara yang sehat dan berkomunikasi dengan orang lain secara lebih efektif. Kedua, berlatihlah empati. Cobalah untuk memahami perspektif orang lain dan bagaimana perasaan mereka terhadap apa yang Anda katakan. Perhatikan juga batas-batas orang lain. Tanyakan kepada orang lain apakah mereka siap mendengarkan cerita Anda sebelum Anda mulai berbagi. Berbagi secara bertahap dan terarah. Hindari membombardir orang lain dengan semua masalah sekaligus. Fokus pada satu topik, pada satu waktu, dan ceritakan dengan cara yang terstruktur. Dan terakhir, berikan ruang bagi orang lain untuk merespons. Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang mereka katakan dan tawarkan dukungan jika diperlukan. Dan untuk Anda yang menerima emotional dumping, latih diri Anda untuk menetapkan batasan. Beritahu orang yang melakukan emotional dumping bahwa Anda tidak dapat selalu mendengarkan cerita mereka. Jika Anda merasa kewalahan, ajak dan dorong mereka mencari bantuan profesional.
Anda sendiri perlu menjaga kesehatan mental Anda dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri dan melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa bahagia dan rileks. Tentu saja Anda pun perlu mencari dukungan dengan berbicara dengan teman, keluarga, atau terapis tentang bagaimana pikiran serta perasaan Anda. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.